So kita akan lanjutkan saudara, bulan ini kita lagi bicara tentang family. Siapa yang hadir minggu lalu? Anda hadir minggu lalu, saya bicara bahwa keluarga adalah tempat pertempuran yang dahsyat antara dua kerajaan. Kerajaan terang dan kerajaan gelap. Di dalam kerajaan gelap, kerajaan ini akan mencoba menguasai keluarga untuk menghancurkan rencana Tuhan di atas muka bumi ini. Sedangkan kerajaan Allah atau kerajaan terang akan menggunakan keluarga untuk menjadi strategi yang paling baik untuk menghadirkan kerajaan Tuhan. Pertempuran ada di keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda perlu mengerti rencana Tuhan buat keluarga itu apa. Keluarga bukan cuma sekedar Anda menikah, lalu Anda punya anak, lalu Anda membesarkan anak, lalu Anda melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya. No. Anda harus tahu Anda punya rencana, Allah punya rencana buat keluarga Anda. Kalau Anda mau mendengar lebih detail, Anda cuma cari aja di YouTube untuk khotbah saya minggu lalu. Nah, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai family's legacy, adalah warisan keluarga. Warisan apa yang Anda akan berikan kepada anak cucu Anda. Dan Anda sebagai anak dan cucu, warisan apa yang Anda akan terima? Anda harus belajar menghargai warisan dari orang tuamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita Amsal 13 ayat yang ke-22. Amsal 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Berarti saudara, orang baik selalu mikirin warisan. Setiap orang yang hidupnya mempunyai kehidupan yang baik, orang itu selalu mikirin warisan buat anak cucunya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Anda pikirkan kalau Anda dengar kata warisan? Apa yang pertama kali muncul di pikiran saudara kalau Anda dengar warisan? Uang, kekayaan, rumah, begitu kan? Oke, fine. Kalau sekarang mungkin asuransi. Yo ditambah lagi asuransi, betul. Itu asuransi adalah salah satu warisan yang Anda bisa berikan. Asuransi jiwa Anda cover 5 miliar, 10 miliar, begitu Anda mati ya itu 10 miliar lah buat keturunan Anda, kan begitu. Ya kan saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, orang baik pasti memikirkan warisan. Jadi saudara, kalau Anda orang-orang yang hidupnya baik, Anda ngerti apa rencana Tuhan, Anda pasti siapkan warisan. Nah cuman saya mau ajak saudara melihat nanti warisan apa yang harus kita bisa tinggalkan kepada generasi kita berikutnya. Kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 21, di dalam slide juga ada dibuat, saudara, sengaja saya buat ini supaya saudara lihat ayat ini. Ayat ini bilang begini, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, apa katanya kalimat berikutnya? Turun-temurun. Coba bilang turun-temurun. Sampai selama-lamanya. Perhatikan saudara, kemuliaan Tuhan yang ada di dalam jemaat, yang ada dalam Kristus tidak berhenti di satu generasi. No, it is not. Tapi Tuhan berkata turun-temurun. Sampai kapan? Selama-lamanya. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak berhenti hanya melayani di level Anda tidak hanya sekedar hidup sampai Anda mati, no, tapi Anda harus tahu ada kelanjutannya. Cerita belum berakhir. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Katakan amin, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau ajak saudara melihat bahwa warisan seringkali orang menjadi frustrasi karena dia nggak punya aset untuk diwariskan. Jangan khawatir saudara, ada banyak jenis warisan yang Anda akan pelajari nanti. Saya akan bagi Anda ada 9 warisan, nanti kita akan bahas ya. Tentu secara singkat aja saya bahas. Mari kita melihat dulu satu flow. Ada seorang perempuan bernama Lois. Lois ini saudara kemudian mewariskan imannya kepada Eunike. Dan Eunike mewariskan imannya kepada anak lakinya Timotius. Pernah baca ayat itu? Saudara, itu ada di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5. Artinya dari sini saya bisa melihat warisan iman itu iman bisa diwariskan. Anda harus mengerti saudara bahwa warisan iman ini jauh lebih dahsyat daripada yang lain. Kenapa? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau Anda berhasil mewariskan iman kepada anakmu, Anda sudah memberikan warisan yang terbaik kepada dia. Kenapa? Karena dia bisa berjalan dengan imannya bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Bahkan saudara kalau dalam terjemahan bahasa Inggris bilang, now faith is a substance. Bahwa iman itu adalah substansi. Iman itu adalah bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang bisa Anda pegang. Saudara yang dikasih Tuhan itu iman. Bahkan Tuhan berkata, kalau aku datang kedua kali, apakah aku jumpa engkau punya aset banyak? Apakah aku jumpa apa?
iman. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua perlu hidup dengan imannya, karena iman ini Anda wariskan kepada generasi berikutnya. Bisa katakan amin? Di dalam ayat ke-6, 2 Timotius 1 ayat 6, Paulus berkata demikian, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kau terima karunia Allah itu oleh penumpangan tanganku atasmu. Artinya Rasul Paulus berkata selain iman bisa diwariskan, karunia rohani pun bisa diwariskan. Karunia Allah pun bisa diwariskan. Nah ketika diwariskan engkau harus kobarkan. Anda ngerti maksud saya? Nah berarti Bapak Ibu Saudara, selain ada warisan yang tangible, yang kelihatan, yang bisa dihitung, tapi ada saudara yang namanya warisan yang tidak bisa dilihat, yang tidak terhitung nilainya. Ada amin? Siapa yang mengerti? Coba lambaikan tangan. Nah, saya akan cepat saja akan membahas 9 jenis warisan. Kalau Anda tahu ada 9 jenis warisan ini, Anda nggak perlu frustrasi kalau Anda tidak bisa meninggalkan warisan dalam bentuk uang, harta, dan sebagainya. Nggak perlu frustrasi. Coba bilang sebelah saudara, nggak usah frustrasi. Kita akan lihat ada 9 jenis warisan. Warisan yang pertama adalah materi. Saudara, kalau Anda mau dapat detail lebih lagi dan detail tentang ini, Anda harus ikut modul saya. Nah saudara, saya akan menjelaskan sederhana secara singkat saja. Materi bicara soal uang. Materi bicara soal kekayaan, properti. Menurut saya ini adalah warisan yang paling rendah. Serius, tapi ini Anda perlukan. Untuk kehidupan Anda, melangsungkan kehidupan Anda. Warisan yang kedua adalah hasil karya. Apa itu hasil karya? Penemuan-penemuan Anda, inovasi Anda, atau pencapaian-pencapaian Anda selama ini itu menjadi warisan. Apa yang Anda temukan, inovasi Anda karena Anda melakukan inovasi, itu adalah warisan. Tahukah saudara kita menerima warisan dari yang namanya Thomas Edison. Thomas Alva Edison, betul? Itu adalah warisan. Nah saudara, adalah warisan dari hasil karya, pengetahuan. Pengetahuan itu bisa tulisan, buku. Makanya saudara, informasi yang Anda dapat, Anda kumpulkan, Anda olah menjadi sebuah pengetahuan. That is yang Anda wariskan. Warisan yang keempat adalah pengalaman. Ini adalah cara kerja, wawasan Anda, dan keterampilan Anda waktu Anda bekerja, waktu Anda hidup. Itu menjadi sebuah pengalaman hidup Anda, dan Anda bisa bagikan kepada anak cucu Anda, sehingga anak cucu Anda bisa tahu pengalaman dari orang tuanya. Dia bisa ngerti bagaimana untuk menjalani hidup ini. Anda ngerti maksud saya? Nangkep gak nih? Yang kelima adalah sosial. Apa yang dimaksud dengan sosial? Kadang-kadang saudara, ada orang yang punya hubungan luas. Punya network. Saudara ketika dia punya network, dia punya hubungan dengan teman-teman begitu banyak saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Inilah termasuk nama baik. Nama baik itu adalah warisan saudara. Bayangkan kalau Anda punya orang tua nggak punya nama baik, susah hidup saudara. Betul? Saudara secara sosial Anda punya nama baik, Anda punya jaringan. Dan jaringan ini Anda bisa wariskan ke generasi berikutnya. Tahukah saudara seorang yang bernama Salomo, saudara dia bukan cuma disiapkan warisan dari ayahnya untuk membangun bait suci, tapi ayahnya mewariskan sesuatu, yaitu apa? Koneksi dia dengan Raja Hiram. Koneksinya dengan Raja Hiramlah yang mensuplai kayu aras untuk bisa membangun rumah Tuhan. Dari mana? Itu adalah yang namanya warisan sosial. Halo? Jadi kalau Anda berteman banyak, Anda punya koneksi, Anda punya teman, ada segala macam, itu bisa jadi warisan. Yang berikutnya adalah jati diri. Jati diri adalah bicara siapa Anda di dalam Tuhan, karakter Anda, saudara, nilai inti saudara, gambar diri Anda. Saudara, Anda harus bisa wariskan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai Anda mewariskan gambar diri yang salah. Betul? Setuju saudara? Yang ketujuh adalah kehidupan kekal. Semua orang tahu tentang kehidupan kekal tentunya. Bicara soal iman, keselamatan, hukum spiritual, hukum supranatural. Itu adalah kehidupan yang Anda harus ajarkan bagaimana orang tua juga berjalan secara supranatural bersama dengan Tuhan. Karunia rohani. Bicara soal hikmat. Bicara soal yang namanya pewahyuan, karunia-karunia Roh Kudus. Hal-hal yang bersifat ilahi yang Anda dapat dari Tuhan. Karunia-karunia rohani. Itu Anda bisa wariskan. Dan yang terakhir adalah kerajaan Allah, kingdom. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kerajaan. Nah kerajaan ini kita perlu pulihkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu saya nggak akan bisa jelaskan satu persatu di sini semua. Paling tidak saya buka saudara begini. Jangan mikirin cuman aset doang. Itu cuman salah satu dari 9. Halo, ngerti gak? Coba bilang sebelah saudara, kamu ngerti gak? Jadi Anda jangan frustrasi dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara 5 warisan yang pertama ini, kalau Anda nggak punya yang ini, habis. Ya, Anda boleh punya yang 1 sampai 5, tapi Anda nggak punya 6 sampai 9, habis itu. Maka di generasi kedua dan generasi ketiga bisa habis itu semua. Anda ngerti maksud saya? Oleh karena itu saudara, 9 ini penting buat saudara. Kenapa saudara Jepang mengalami tsunami, Indonesia mengalami tsunami, tapi ada perbedaan di dalam pelaksanaan, di dalam praktek ketika orang mengalami penderitaan. Orang Jepang ketika orang mengalami tsunami, mereka menderita. Bahkan ada toko yang bisa buka tokonya, dikasih minum gratis. Kenapa bisa begitu? Karena budaya yang dibangun dari kecil, ini adalah warisan yang luar biasa dari negeri Jepang. Dia tidak pernah menari di atas penderitaan orang lain, itu kata Reinhard Khazali. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara mencoba menari di dalam kesusahan orang. Harga masker yang cuma berapa duit, tiba-tiba boom melonjak. Hah? Betul nggak? Terus ditimbun lagi tuh maskernya. Kenapa? It's because of, karena kita lupa mewariskan yang nggak kelihatan ini. Makanya kalau Anda tahu saudara, nyanyian Indonesia Raya, kalau Anda ngerti refnya, Anda baru tahu apa artinya. Sebenarnya penulisnya adalah Wage Rudolf Supratman. Dia sedang menulis sesuatu, warisan yang tidak kelihatan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau mau menjadi Indonesia Raya, the great Indonesia, yang harus dibangun adalah jiwanya, bukan badannya dulu. Ketika jiwanya dibangun, ini yang menjadi kekuatan. Tapi sayang saudara, Indonesia dibangun setelah kemerdekaan, yang dibangun adalah badannya. Maka ketika terjadi sesuatu, rusak moral kita kalau kita tidak bangun. Anda nangkep enggak saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita sudah bangun, kalau kita tidak membangun yang di dalam ini, kita akan kehilangan semua yang kita sudah bangun. Keluarga-keluarga dengar baik-baik, Anda jangan cuma bisa cari duit, terus kemudian Anda jadi orang kaya, Anda pikir Anda wariskan baik. No. Anda harus bisa mewariskan sesuatu yang kekal sifatnya. Minggu lalu saya berkata banyak orang tua mengajarkan anaknya, senang kalau anaknya bisa sama seperti Bill Gates, bisa sama seperti Jack Ma, berhasil seperti Jack Ma, berhasil seperti Bill Gates. Tapi berapa banyak orang tua yang kepengen anaknya serupa Kristus? Hah? Betul apa enggak? Kita dorong anak kita bisa jadi YouTuber, karena YouTuber hasilnya miliaran. Supaya dia bisa jadi YouTuber. I'm not saying YouTuber salah, saya nggak bilang bahwa menjadi orang berhasil salah, tapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus? Kita lupa bahwasanya setelah kematian ada kehidupan. Siapa yang percaya habis mati ada hidup lagi? Coba, yang percaya habis mati hidup lagi, coba angkat tangan. Ya makanya kita nggak pernah mati, tinggal pilih mau mati kekal atau hidup kekal, kan begitu. Hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, Rasul Paulus berkata, kalau engkau mau wariskan sesuatu, wariskan kepada orang yang bertanggung jawab. 2 Timotius 2 ayat yang kedua dia bilang, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah, wariskanlah kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya apa? Ketika engkau mau mewariskan sesuatu, pastikan orang yang menerima warisan engkau pun dibangun. Jangan cuma terima warisan. Amin. Murid Paulus, anak rohani Paulus, adalah seorang anak yang betul-betul terima warisan dari bapak rohaninya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, catat aja kalau Anda nggak keburu mungkin. 2 Timotius 3 ayat 10, di sana dikatakan, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Artinya apa? Timotius tidak menerima warisan materi dari Paulus, karena Paulus tidak punya warisan materi, tetapi semua ketekunan, ajaran, iman itu yang dia ambil dan dia hidupi. Haleluya.
Amin. Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Saya mau ajak saudara begini, orang tua, jangan lupa bahwa tugas Anda membesarkan anak agar supaya anakmu masuk dalam rencana Tuhan. Engkau harus membesarkan anak supaya mereka mengenal Tuhan. Bukan saudara bilang, gua mati tenang kalau anak gua sudah punya rumah, punya mobil, kolam renang 3. Bingung kan? Kolam renang 3, habis berenang sini, keluar sini, keluar sini, keluar sini. Emang lumba-lumba? Coba. Saya akan mati tenang kalau company di mana anak saya pegang udah jadi besar, saya akan tenang. Belum tenang Bapak Ibu. Belum tenang. Saya ingatkan saudara, ada begitu banyak orang dengan berlian di telinganya, berlian di sini, berlian di sana, luar biasa kaya tapi jalan menuju neraka. Halo? Itu sebabnya tugas Anda adalah kosongkan neraka, penuhi surga. Tanpa kita sadari, saudara, kita biarkan anak kita kejeblos. Hanya karena kita tidak pernah mencapai dulunya, kita pikir anak kita bisa mencapai. Orang tua suka bermimpi, saudara. Karena dulu dia tidak bisa mencapai apa yang dia mau, dia mimpi anaknya bisa mencapai apa yang dia tidak pernah capai dulu. Hah? Betul nggak? Gue nih ya dulu kepengen kaya tapi nggak bisa kaya gitu. Gue pengen anak gue kaya, gitu. Ambil contoh yang positif. Nah ini yang positif boleh saya cerita tentang papa saya. Papa saya waktu sekolah di SMA lulus pinter. Makanya Anda tahu anaknya pinter. Ya kalau nggak begitu siapa dong? Haleluya. Papa saya pinter. Dapat beasiswa dan diterima sekolah arsitek di Singapura. Dapat beasiswa. Makanya papa saya nggak bisa jadi arsitek, dia dapat menantu arsitek, itu aja. Lumayan juga daripada enggak gitu kan. Tapi dia nggak bisa lanjutkan sekolahnya di luar negeri karena ayahnya meninggal atau kakek saya meninggal, sehingga dia harus tinggal di Jakarta. Dia cerita sama saya. Makanya dia berupaya mati-matian, anaknya suruh sekolah keluar. Dia boleh nggak keluar, tapi anaknya harus keluar. Keluar negeri maksudnya, sekolah keluar negeri. Supaya apa yang menjadi cita-citanya yang dia nggak kesampaian, disampaikan sama anaknya. Ada rasa puas. Saya kasih tahu saudara, orang tua kadang-kadang begitu. Dia kepengen dia kaya nggak bisa. Dia pengen anaknya, apa yang dia nggak dapat supaya dapat. Anda harus cari satu hal, bahwa anak harus bisa ketemu Tuhan. Itu nomor satu yang harus Anda arahkan. Coba sikut sebelah saudara, ngerti nggak kamu? Jadi orang tua harus gitu. Gua dulu susah ya, papa mama susah ya dulu ya. Gua mau kamu bisa menolong kesusahan orang tua. Maksud lo apa? Ngerti nggak? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saya suka melihat begitu. Papanya mau jadi dokter, nggak jadi. Paksa anaknya jadi dokter, padahal anaknya takut lihat darah. Udah gak usah paksa dia jadi dokter dah. Halo, betul apa enggak? Nah, saya akan bagikan sama saudara. Warisan apa orang tua perlu siapkan buat anaknya. Dan anak harus siap terima pola ini, siap terima warisan ini. Keluarga-keluarga katakan amin. Orang tua katakan amin. Anak katakan amin. Haleluya. Yang pertama, yang Anda harus siapkan sebagai orang tua dan anak juga harus siap untuk terima warisan ini. Jangan pikir ini gak ada harganya. Karena anak-anak pikir gak ada harganya, gue maunya duit. Enggak. Saudara, satu hal yang Anda harus perhatikan adalah karakter dan kodrat ilahi. Orang tua harus punya kodrat ilahi. Coba bilang kodrat ilahi. Kodrat ilahi adalah the DNA. Bahwa Anda menghidupi DNA Kristus dalam hidup saudara. Sehingga dengan demikian waktu Anda ke gereja bersama keluarga. Saya banyak melihat keluarga-keluarga sama satu gereja ibadah which is good, bagus.
Tapi persoalannya adalah ketika Anda pulang, adakah orang tua menghidupi kebenaran firman, menjadi contoh, bangun pola dalam hidupnya sehingga pola ini bisa diteruskan ke anak. Saudara tahu, kehidupan orang tua turun ke anak, itu adalah pola hidupnya. Kebiasaan dia itu yang turun. Itu yang namanya kodrat. Jangan heran kalau Anda, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menghidupi kodrat ilahi, maka nggak mungkin mereka bisa mendapat substansi pola hidup yang benar di dalam kekristenan. Saya selalu punya prinsip satu hal, kemarin juga saya bilang di Zion Man ketika ketemu. Dan saya pernah ngomong di sini, nggak pernah ada kekosongan dalam hidup manusia. Kalau pikiranmu kosong, ada yang isi. Hatimu kosong, ada yang isi. Betul? Jadwalmu kosong, ada yang isi. Pasti. Tapi kalau kantongmu kosong gak ada yang isi, itu aja. Itu lain lagi. Anda ngerti maksud saya? So, kalau Anda membiarkan hatimu kosong, Anda tidak diisi oleh Tuhan, pasti ada yang isi yang lain. Karena itu saudara, kodrat ilahi Anda harus bangun, dan supaya ini bisa Anda tularkan kepada generasi berikutnya. Ini menjadi DNA Anda. Kita baca satu ayat di Yesaya 61 ayat 9. Haleluya. Yesaya 61 ayat 9 dikatakan demikian, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya pola yang sama dengan orang tuanya, mempunyai pola hidup yang sama, kodrat ilahi. Terlalu banyak, maaf saya ngomong belak-belakan, orang tua menyerahkan kehidupan rohaninya kepada guru sekolah minggu. Saya tahu yang bilang, ya pasti dia aktif di sekolah minggu. Makanya dia tahu bahwa ini ada yang kagak beres. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, banyak orang tua yang hanya membiarkan anaknya di sekolah minggu, tapi mereka tidak pernah mendidik mereka di dalam Tuhan. Tahukah saudara, kodrat ilahi hanya Anda bisa terima ketika engkau menerima firman dan Anda menghidupi firman. Kodrat ilahi bicara soal kebenaran. Kodrat ilahi bicara soal kesalehan. Kodrat ilahi bicara soal kekudusan. Kodrat ilahi bicara soal kejujuran. Kodrat ilahi bicara soal kemurnian. Nah, ketika Anda berjalan seperti itu, kodrat ilahi bicara soal kesetiaan. Kodrat ilahi bicara soal ketekunan. Bicara soal kerajinan. Kodrat ilahi bicara soal kebesaran hati. Hati yang mau mengampuni, punya semangat, pengendalian diri, penundukan diri, penyerahan diri kepada Tuhan. Itu adalah kodrat ilahi. Jangan sampai saudara kita ke gereja lain, di dalam hidup sehari-hari lain, kita tidak akan membangun sebuah kodrat. Karena kodrat hanya bisa terbentuk, DNA-nya bisa terbentuk kalau Anda menjalani kehidupan yang itu terus. Itu terbentuk. Kalau Anda punya dualisme, nggak akan terlihat terbentuk. Saudara ngerti nggak? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Tahukah saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, anak dengar baik-baik. Jangan pikir, oh orang tua saya nggak kaya, nggak apa-apa. Tapi dia bisa memberikan warisan dalam bentuk karakter dan kodrat ilahi. Itu lebih dari cukup buat Anda. Karena itu adalah nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. A good name. Makanya ayah saya selalu mengingatkan saya ketika saya masih kecil, dia bilang begini, di antara keluarga nggak ada yang main perempuan, di antara keluarga nggak ada yang berjudi, nggak ada yang mabuk. Why? Karena dia mau membangun nama baik. Saya percaya kita keluarga Kristen perlu membangun kodrat ilahi ini. Tantangan buat saudara sebagai orang tua, tantangan Anda sebagai anak juga, saudara harus berani menghidupi kodrat ilahi ini. Yang setuju katakan amin. Karakter ilahi Anda perlu bangun. Makanya saudara, kita punya gereja, punya visi adalah membangun generasi yang dewasa dalam Kristus. Untuk membawa perubahan. Nggak mungkin kita bisa membawa perubahan kalau kita tidak berubah. Nangkep nggak? Yang pertama ini ngerti? Kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Hidupi firman. Jangan cuma Anda dengar bagus tapi Anda tidak menghidupinya. Yang kedua,
nilai inti dan sistem kepercayaan. Anda perlu saudara membangun nilai inti. Saudara, nilai inti adalah sebuah rambu dalam kehidupan. Tahukah Bapak Ibu? Ya, saya cerita deh. Kemarin di Zion Man, kita malam-malam ngobrol, lagi diskusi, akhirnya sempat ngobrol di meja. Di mana ada makanan, di situ ada kumpulan massa. Ada jagung, ada pempek, luar biasa sekali. Panggang babi, mantap sekali itu. Luar biasa. Ngobrol, lalu mulailah bicara soal gap, generation gap. Generasi kita yang umur-umurnya sudah lolita, tahu lolita? Lolos 50 tahun. Dengan generasi milenial ada gap. So kita perlu memperbaiki hubungan ini dengan cara mengerti milenial bagaimana kita berbicara dengan mereka. Saya bilang, saya sangat setuju cara komunikasi kita sama generasi milenial mungkin bisa berubah. Metodenya bisa berubah. Tapi yang tidak bisa berubah dan tidak bisa ditawar-tawar adalah nilai. Nilai tidak bisa ditawar-tawar. Ada yang cerita. Ya bagi Anda yang cerita kemarin, maafkan saya cerita ini tanpa menyebut nama ya. Gak apa-apa lah. Ini kan bapak-bapak ini. Cerita, pastor gimana? Kalau orang tua lagi bawa barang banyak, anak lihat, anaknya diem aja. Tuh ada tuh yang begitu tuh generasi milenial. Ya kan? Terus ketika ditanya kok gak nolong? Terus anaknya bilang, habis gak minta tolong? Mana gue tahu. Itulah jawaban milenial. Hah? Pernah hadapin anaknya kayak gitu? Pernah ya? Terus diapain? Saya bilang, nah di sini values. Di sini letaknya values. Perlu diajarin. Perlu dikasih tahu. Jangan biarkan dong. Ada orang yang lebih tua, orang tua, kok dibiarkan begitu? Sementara yo asik aja, sambil ketawa lagi main begini. Yang ini udah sengsara. Jangan tunggu diminta. Memang caranya beda. Kalau zaman saya dulu sama orang tua, coba aja lewat di rumah ada om tante kita lewat. Sesinya panjang. Urusan sesi panjang. Ya memang mungkin kita tidak seperti itu cara berkomunikasinya. But we still have to build the values. What is wrong? Betul apa enggak? Coba siapa yang mengerti? So ketika Anda mendetek, oh ini cuman perbedaan metode, oh ini saya cara ngomongnya salah nih saya nih. Nah itu kita harus rubah deh. Tapi ini ada kaitannya dengan values. Oh nggak bisa. Kalau values ini nggak bisa ditawar-tawar. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Jadi kalau anak muda kalau dikasih tahu, no, your value is not that, bukan berarti saudara orang tua membencimu atau memarahimu. No, justru akan straight up untuk warisan ini akan turun kepada Anda. Yang setuju katakan amin. Coba aja zaman dulu saya sama orang tua. Orang tua lagi ngobrol di depan, kita angkat kaki begini. Pengen tahu saudara, untung gak patah tuh kaki. Hah, betul gak? Ya mungkin cara komunikasinya kita rubah, tapi values-nya kita mesti bangun. Setuju gak? Saya cerita lagi, tadi pagi saya cerita juga gak apa-apa. Saya punya anak 3. Pastilah 3 ya. Ya gak mungkin 4, 3 kan? Anak saya 3. Kadang-kadang dalam komunikasi anak-anak milenial atau anak-anak kami itu disertai dengan berbagai macam dinamika kehidupan mereka. Ada kalanya sekali waktu anak saya ngomong, istri saya nasehatin dia lagi ngomong, dia marah saudara dengan cara yang enggak baik. Nah kalau Anda sebagai seorang tua melihat hal ini terjadi, jangan Anda bilang, itu memang gaya milenial. Itu bukan gaya milenial, itu values.
Gaya milenial emang sekarang begitu. No, it's values. Maka anak saya bilang, kamu ngomong kayak gitu, ini mamimu apa ini temenmu sih? Saya gituin di depan dia. Ini mamimu apa temenmu? Kalau ini mamimu bukan caranya kamu ngomong begitu. Why? Karena Anda tidak sedang mengajarkan respect kepada orang tua. Respect kepada yang lebih tua. Kalau saya bilang, oh itu hanya orang milenial begitu. Ini akan rusak values. Setuju atau enggak? Siapa yang mengerti? Coba lambaikan tangan. Itu sebabnya saudara, kalau Anda menjalani kodrat ilahi dan Anda membangun values kepada generasi berikutnya, mereka akan mempertahankan values yang sama. Anda bisa baca nanti di dalam kitab Yeremia 35 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ayat 19, sorry. Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Anda bisa lihat bagaimana ada satu suku atau satu kaum yang namanya Rehab. A-R-E-K-H-A-B. Bukannya rehabilitasi, Rehab. Nah ini saudara, saya mau jelaskan sama saudara sedikit. Dia punya values yang mungkin kita nggak setuju dengan dia. Itu urusannya bukan soal benar salah, tapi adalah soal pilihan, oke? Oke. Nah, orang Rehab ini punya values dua yang mereka percayai kuat. Satu, tidak boleh minum anggur. Dua, tidak perlu punya rumah. Ngerti nggak? Nah, Anda bisa berdebat. Saya nggak mau ajak saudara berdebat di sana. Itu adalah values dia. Dia percaya gitu, ya udah. Saudara, keturunan berikutnya di bawah sama ternyata. Valuesnya sama terus ke bawah. Diingat terus. Suatu ketika Yeremia menguji kaum ini, dipanggil ke dalam bait suci, disediakan minuman anggur. Apa jawaban mereka? Kami tidak pernah menyentuh anggur. Karena kami diajarin oleh bapak leluhur kami untuk tidak. Value system. Halo. Amin. Lalu ketika lagi ngobrol-ngobrol kemarin di meja, ada seorang bertanya, Pak bagaimana kita kalau udah ngajarin ternyata value sudah baik ke anak-anak kita. Tapi anak kita di depannya baik tapi di luarnya gak benar. Apa yang terjadi? Saya jawab satu hal. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada covenant antara Tuhan dengan orang tua dengan Tuhan. God will protect your son. God will protect your daughters. Karena ketika bangsa Israel berseru di Mesir minta tolong sama Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka dan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan covenant. Makanya saudara, kalau Anda berjalan dalam kodrat ilahi, berjalan dalam value system Anda bangun, Anda tidak biarkan anak Anda maunya seperti apa. But you know this value is wrong, you correct. Anda koreksi. Saya cerita sedikit. Tadi saya bicara sama Raymond sebentar. Saudara, walaupun dia anak saya, karena ini ngomongannya di luas, di umum, streaming dengar. I need his permission. Dia bukan anak kecil lagi. Dia adalah hamba Tuhan, calon pendeta. Satu orang doang yang amin, gak apa-apa saudara. So I need his permission. I want to talk this. Is it okay? Say it. Suatu ketika, saya pergi ke Amerika, melayani. Saya ajak dia pergi pelayanan. Sampailah di sebuah kota. Di kota itu, pendetanya orang Indonesia, tapi jemaatnya campuran. Ada Meksiko, ada Amerika, semua berbasis bahasa Inggris. Jadi saya juga kalau ke gereja itu khotbah harus bahasa Inggris. Tapi gembalanya bilang sama saya gini, karena kebetulan dia juga tahu anak saya. Pastor, boleh gak Raymond kasih kesaksian di antara kaum muda? You ngomong aja sama dia, kalau dia mau. Dia mau. Dan kebetulan karena dia bisa bahasa Inggris. By the way, kemarin Starji khotbahnya bahasa Inggris loh. The first English service ever in Starji. Mulailah dia bersaksi. Saya duduk paling depan, saya dengar. Begitu dia bersaksi, saudara mau tahu. Ini saya punya rahang mau copot.
ternyata ada banyak untold story yang dia nggak pernah cerita sama orang tuanya. Tapi hidupnya di SMA ternyata ngaco juga. Ngomongnya nggak benar, hidupnya nggak benar, sampai-sampai temennya yang nasehatin dia. Raymond, lu mesti inget lu anak pendeta tuh. Coba bayangin nggak ada orang lain yang mesti ingetin dia. Dia jawabnya santai, yang pendeta bapak gue emang kagak, katanya gitu, saudara. Coba. Nah, saya nggak pernah tahu itu terjadi. Saya ngajarin benar, tapi dia bisa begitu tuh. How do I know? Tapi percayakah Tuhan melawat dia? Ketika dia mulai di Amerika, dia sendiri di dalam kamar mandi, Tuhan melawat dia. Why? Kok bisa? Because the covenant of the Father. Kalau Anda orang tua, dengar baik-baik. Anda harus percaya punya covenant dengan Allah. Allah akan melindungi anakmu. You need to know this. Apa sih yang Anda wariskan ke generasi berikutnya? Harta hanya tambahan kalau Anda bilang. Bisa. But if not, values. Kontrak ilahi. Iman. Saya kasih tahu saudara. Saya berkali-kali bilang. Kalau saya suatu hari pejamkan mata. Saya bisa lihat anak-anak saya melayani Tuhan. Punya hati untuk Tuhan. Enough. Karena saya percaya kalau dia punya Tuhan, dia melayani Tuhan, dia punya segala-galanya. Karena dia bukan cuma memiliki ciptaan, tapi dia memiliki pencipta yang bisa menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Saya mau ajak saudara, come on, keluarga-keluarga GKS, what do you build in your family? Bisakah Anda suatu hari berkata, Tuhan, aku tidak banyak yang bisa aku berikan. Tapi ini anakku, kupersembahkan kepadamu. Itu yang terjadi dengan Hana. Kalau anak ini lahir, seumur hidup tidak akan pernah menyentuh yang namanya cukur. Aku akan berikan dia sebagai Allah, buat Allah. Nazirnya Allah. What do you give? Pertandingan kita masih panjang Bapak Ibu. Dunia gelap dengan dunia terang clash. Saya mau mengajak, mari GKS Light to the Nation. Build your family on a strong foundation. Bangun keluarga Anda di dalam fondasi yang kuat. The rock, batu karang itu. Banyak orang tua, saya tahu ini makan waktu sedikit. Banyak orang tua begitu sangat perhatian untuk sekolah anaknya. Harus yang terbaik. Apa salah? Sekolah yang terbaik, SMA yang terbaik, kampus yang terbaik. Karena kita mau memastikan warisan ini buat anak kita. It's okay. Pertanyaan saya, Anda mikirin gak anakmu bukan cuma sekolah yang baik, tapi bisa menjejakkan kakinya di dalam rencana Tuhan? Pernah gak sih mikir itu? Kenapa kita fight untuk anak kita sekolah baik? Tapi kita lupa. Ada jejak-jejak Tuhan yang harus dilewati oleh anak kita. Kita gak pernah mengarahkan. Kalau Anda bilang, Pastor, saya udah salah gimana? Gak ada kata terlambat. Better late than never. Ambil kesempatan. Adjust your walk. Adjust your mind. Build on the rock. Saya percaya keluarga Anda menjadi keluarga yang dahsyat di akhir zaman. Dipakai Tuhan untuk perkara yang ajaib. Bagi Anda yang mau berkeluarga, jangan cuma lihat cantik dan ganteng.
Apalagi hari-hari terakhir ini. Anda nggak tahu dia oplas atau bukan. Yang lebih bahaya lagi kalau dia ganti kelamin. Anda bilang saya punya istri cantik luar biasa, tunggu anakmu lahir. Baru kau tahu ini asli atau palsu. Kenapa saya ngomong begini? Saya tahu akan ada hamba-hamba Tuhan nanti juga akan melengkapi. Tapi saya memberi Anda basis, strong base. Percaya sama saya, nggak ada penyesalan. Kalau Anda orang tua, memberikan yang terbaik di dalam apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu bagi ke anakmu. Anda tidak akan pernah kecewa. Anda mungkin gak punya duit, Anda duitnya pas-pasan. Punya rumah juga kontrakan barangkali. It's okay. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada amin. Mari kita arahkan hati kita. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari-hari ini ketika engkau mendengar firman ini. Baik yang streaming juga. Mungkin hari ini engkau tidak menyadari. Engkau tidak sengaja memang. Bukan sengaja untuk tidak membangun keluarga. Bukan. Tapi kadang-kadang mungkin Anda nggak mengerti. Nggak menyadari. Bahwa terjadi peperangan yang dahsyat di keluarga. Kerajaan gelap dengan kerajaan terang. Anda tidak menyadari itu barangkali. Dan Anda asyik dengan apa yang Anda lakukan untuk membangun mungkin kekayaan, harta dan seterusnya. Sampai Anda lupa bahwasanya itu semua akan Anda tinggalkan dan kita tinggalkan. Tapi engkau lupa bahwasanya ada esensi yang lebih dahsyat, yang besar. Bahkan Tuhan Yesus berkata kalau dia datang kembali dia cari itu, iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Anda yang duduk hari ini, aku berkata Tuhan, aku sadar sekarang, I know apa yang harus aku lakukan. Tidak terlambat, masih ada waktu ke depan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan ini aku menyadari, sadar sekarang apa yang harus aku lakukan di dalam keluarga. Kalau Anda bilang anak saya udah terlalu besar, enggak apa-apa. Anak-anak saya sudah menikah semua, enggak apa-apa. Anda belum terlambat, masih ada cucumu. Build. Musa, Joshua, tidak lagi bisa mengendalikan generasi yang lahir di Mesir. Tapi siapa yang lahir di padang gurun, itulah yang tersisa yang bisa dibangun untuk masuk negeri Kanaan. Jangan sesali apa yang Anda sudah lakukan mungkin salah. Koreksi apa yang Anda bisa koreksi sekarang ke depan. Lihat hidupmu ke depan bukan ke belakang. Saya percaya God will build the divine family on earth. Tuhan akan membangun keluarga ilahi di atas muka bumi ini. Bukan berarti saya juga tidak bisa salah. Saya pun ada banyak hal yang salah saya lakukan. Tapi I learn, kita belajar, kami belajar, semua belajar. Kalau Anda berkata ini aku Tuhan, aku mau belajar, aku menyadari dan aku mau memperbaiki ke depan. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Anda gak perlu maju ke depan, cukup di depan di kursimu. Saya mau berdoa dari sini. Anda tidak perlu lihat ke kanan dan ke kiri. Kalau Anda tidak mengangkat tangan, Anda tidak perlu lihat ke kanan ke kiri. Antara Anda dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan. Ada hal-hal yang kami lupakan mungkin. Ada hal-hal yang kami tidak sadari dalam kami membangun keluarga. Selama ini kami hanya melihat dan berpikir seperti apa yang dunia ajarkan. Warisan yang kami miliki. Warisan yang kami takutkan untuk kami tidak bisa turunkan ke generasi berikutnya adalah harta. Sekarang kami belajar bahwa harta adalah bagian yang terendah sebenarnya. Tapi kami mau belajar untuk mewariskan kodrat ilahi, karakter dan value system.
agar anak-anak rohani kami, anak-anak kami di rumah menyadari pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Lebih daripada yang lain. Bless the families. Berkati keluarga-keluarga ini. Berkati mereka Tuhan. Yang berkata, Tuhan pakai keluargaku. Aku mau bangun sesuai dengan pola ilahi dalam keluarga kami. Tuhan memberkati umat-Mu. Bahwa mereka menyadari. Supaya anak-anak mereka bukan cuma sukses di dunia. Tapi mereka ngerti rencana Tuhan. Tahu isi hati Tuhan buat mereka. Berkati, kuatkan, beri kemampuan, keberanian untuk melangkah mulai hari ini. Mulai hari ini. To build according to the pattern. Membangun sesuai dengan pola ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tanganmu. Kalau hamba-Mu telah selesai, Engkau akan teruskan, sempurnakan firman ini. In Jesus name, dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. God bless you.